Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krismonita Sari, NPM 2019-015060. Di sini saya akan mengulas tentang materi daftar cek masalah. A. Penggunaan daftar cek untuk mengukur tingkah laku manusia. 1. Pengertian daftar cek. Gibson 1995.2.265 memandang daftar cek atau rating scale sebagaimana tersirat dari nama itu adalah skala untuk mengukur setiap karakter atau aktivitas dari seseorang yang diamati. 2. Manfaat daftar cek. A. Menggambarkan atau mengevaluasi seseorang atau peristiwa tertentu. B. Menemukan faktor-faktor yang relevan dengan masalah yang sedang menjadi pusat perhatian. C. Pencatatan lebih rinci dan sistematis terhadap faktor-faktor yang teliti. Kelebihan daftar cek yaitu A. Efisien, B. Insentif, C. Valid dan reliable. 3. Fungsi daftar cek yaitu A. Alat pencatat hasil observasi. Meski akhir-akhir ini pencatat dengan memanfaatkan daftar cek ini masih sangat diperlukan lantaran tidak semua tempat tersedia fasilitas penunjang penggunaan alat-alat elektronik. B. Memudahkan individu mengemukakan masalah yang pernah dan sedang dialami. C. Untuk sistematisasi jenis masalah yang ada pada individu agar memudahkan analisis dan sintetis dengan data yang diperoleh dengan cara atau alat lain. D. Untuk menyarankan suatu prioritas program pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan masalah individu maupun kelompok saat itu. 4. Ciri-ciri daftar cek yang baik yaitu A. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. B. Direncanakan secara sistematis. C. Berupa format yang baik dan praktis. D. Hasil pengecekan diolah sesuai tujuan. E. Dapat diperiksa validitas, reliabilitas, dan ketelitian dan bersifat kuantitatif. B. Daftar cek masalah. 1. Pengertian daftar cek masalah adalah daftar berisi pernyataan-pernyataan yang merupakan masalah yang diasumsikan biasa dialami oleh individu dalam tingkat perkembangan tertentu. Bidang-bidang yang ada pada daftar cek masalah meliputi 1. Kesehatan dan perkembangan fisik. 2. Keadaan penghidupan dan keuangan. 3. Rekreasi dan hobi. 4. Kehidupan sosial dan keaktifan berorganisasi. 5. Hubungan pribadi. 6. Muda-mudi. 7. Kehidupan keluarga. 8. Agama dan moral. 9. Penyesuaian terhadap sekolah. 10. Masa depan dan cita-cita pendidikan atau jabatan. 11. Penyesuaian terhadap kurikulum. Selanjutnya, terdapat tujuan, fungsi, serta kegunaan daftar cek masalah. Sebagai salah satu cara untuk memahami individu dalam pelayanan bimbingan dan konseling, daftar cek masalah memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu untuk memudahkan individu mengemukakan masalah yang pernah dan sedang dialami. Dengan daftar cek masalah memungkinkan individu mengingat kembali masalah-masalah yang pernah dialaminya. Yang kedua, untuk sistematisasi jenis masalah yang ada pada individu agar memudahkan analisis dan sintesis dengan cara atau alat lain. Yang ketiga, untuk menyarankan suatu prioritas program pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan masalah individu atau kelompok pada saat itu. Kemudian terdapat kegunaan daftar cek masalah. Yang pertama, untuk melengkapi data individu yang sudah ada.
Yang kedua, untuk mengenal individu yang perlu segera mendapat bimbingan khusus. Yang ketiga, sebagai pedoman penyusunan program bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok pada umumnya. Yang keempat, untuk mendalami masalah individu maupun kelompok. Berikutnya terdapat kelebihan dan kekurangan daftar cek masalah. Kegunaan daftar cek masalah dalam proses asesmen dalam layanan bimbingan dan konseling yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan daftar cek masalah ialah yang pertama, pada proses pelaksanaan bersifat efisien karena pelaksanaan daftar cek masalah dapat dilakukan secara klasikal sehingga guru pembimbing dalam waktu singkat dapat memperoleh data yang banyak. Yang kedua, pada akurasi data yang diperoleh melalui DCM memiliki validaritas dan reliabilitas tinggi mengingat peserta didik yang mengisi dapat langsung melakukan pengecekan sendiri kesesuaian masalah yang dirasakan atau dialami. Selain itu, karena penyediaan butir permasalahan cukup banyak, maka memberi peluang data masalah yang diungkapkan melalui DCM bersifat teliti, mendalam, dan meluas. Yang ketiga, dari segi fungsinya, penggunaan DCM memudahkan peserta didik mengemukakan masalah, mengingat penyediaan butir permasalahan yang memudahkan peserta didik untuk mengenali permasalahan yang sedang atau pernah dialaminya. Kelebihan yang keempat yaitu sistematis jenis masalah yang dikelompokkan dalam berbagai bidang mempermudah guru pembimbing untuk melakukan analisis dan sintesa data serta merumuskan kesimpulan masalah yang dialami peserta didik. Yang kelima, penggunaan daftar cek masalah memiliki banyak manfaat, antara lain, konselor lebih mengenal peserta didiknya yang membutuhkan bantuan segera. Konselor memiliki peta masalah individu maupun kelompok. Hasil daftar cek masalah dapat digunakan sebagai landasan penetapan layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Dan yang lebih penting lagi, peserta didik dapat memahami masalah yang dialami dan memahami apakah dirinya memerlukan bantuan atau tidak. Terdapat juga kekurangan daftar cek masalah, yaitu yang pertama, membutuhkan waktu yang banyak untuk pengolahan hasil, sebagai konsekuensi dari banyaknya jumlah bidang masalah dan jumlah butir pernyataan masalah yang tersedia. Kekurangan yang kedua, yaitu data yang diungkapkan melalui DCM masih bersifat umum, berbentuk peta masalah, dan banyaknya masalah yang dialami pada setiap bidang, sehingga untuk mendalami pemahaman terhadap masalah peserta didik, guru pembimbing perlu mengkombinasi dengan metode asesmen lain seperti wawancara. Selanjutnya, terdapat petunjuk pengadministrasian DCM. Agar hasil kegiatan ini valid, perlu diberikan petunjuk pelaksanaan dan cara mengerjakan daftar cek masalah. Yang pertama, terdapat petunjuk bagi instruktur. Keterampilan konselor melaksanakan daftar cek masalah ini mencakup persiapan dan pelaksanaan. Dan terdapat hal-hal penting dalam persiapan, yaitu konselor menyiapkan bahan atau buku sesuai dengan jumlah siswa. Yang kedua, menguasai petunjuk cara mengerjakan daftar cek masalah. Selanjutnya terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan konselor dalam pelaksanaan meliputi berbagai kegiatan. Antara lain, yang pertama mengontrol situasi ruangan. Konselor menerangkan maksud menggunakan DCM itu untuk menumbuhkan kepercayaan dan motivasi pada siswa. Lalu yang ketiga, menyuruh siswa mempersiapkan alat tulis. Yang keempat, membagikan lembar DCM. Yang kelima, menginstruksikan kepada siswa untuk menulis identitas dan tanggal pelaksanaan DCM. Selanjutnya yaitu membagikan buku daftar cek masalah setiap siswa satu buku. Yang ketujuh yaitu membacakan petunjuk cara mengerjakan daftar cek masalah, sementara siswa memperhatikan sambil membaca dalam hati petunjuk tersebut. Yang kedelapan, memberi contoh, misalnya dengan menulis di papan tulis atau di layar. Memberikan contoh cara mengerjakan daftar cek masalah. Yang kesembilan, memberi instruksi mengerjakan daftar cek masalah. Mengingatkan agar para siswa mengerjakan dengan tenang, teliti, dan memberitahukan waktu yang disediakan cukup lama, kurang lebihnya 40 menit. Yang ke-10, mengontrol apakah siswa telah mengerjakan daftar cek masalah dengan benar. Dan yang terakhir, yaitu mengumpulkan pekerjaan siswa. Yang kedua yaitu ada petunjuk bagi siswa. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh siswa yaitu siswa harus mempunyai minat dan kemauan untuk mengutarakan masalah yang sebenarnya. Siswa harus menyadari bahwa jika ia mengerjakan secara asal-asalan ataupun tidak serius, hanya akan merugikan dirinya sendiri.
Lalu, siswa harus menulis identitasnya sendiri, serta siswa harus mematuhi tata cara mengerjakan daftar cek masalah. Kemudian, terdapat langkah-langkah pembuatan daftar cek masalah. Langkah pertama yaitu langkah penyusunan. Mengingat daftar cek masalah sudah tersedia, maka konselor dalam konteks ini tidak melakukan penyusunan sendiri, tetapi lebih memiliki posisi sebagai pengguna. Apabila konselor berkeinginan mengembangkan sendiri, tentu saja tetap terbuka peluang untuk itu. Bisa saja melakukan adaptasi ulang terhadap daftar cek masalah yang ada dengan mencobakannya pada populasi atau sampel peserta didik yang berbeda tingkat pendidikan dan berbeda wilayah administratif. Langkah yang kedua yaitu langkah pengadministrasian. Pada penggunaan asesmen daftar cek masalah, konselor perlu memahami prosedur pengadministrasian yang benar, sehingga proses pelaksanaan berjalan baik dan hasil data yang diperoleh memiliki akurasi yang baik. Beberapa prosedur yang harus dilakukan memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama, perencanaan, yaitu menetapkan waktu, menyiapkan lembar asesmen daftar cek masalah, menyiapkan lembar jawaban daftar cek masalah, menyiapkan ruang dengan situasi tenang, pencahayaan baik, serta kursi yang nyaman. Prosedur yang kedua yaitu pelaksanaan, yaitu memberikan verbal setting sebelum mulai, misalnya menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan. Yang kedua, meminta individu menyiapkan alat tulis. Yang ketiga, membagi lembar asesmen dan lembar jawaban daftar cek masalah. Yang keempat, memberi instruksi cara pengerjaan daftar cek masalah. Yang kelima, menginformasikan bahwa pengerjaan daftar cek masalah tidak memiliki batas waktu. Selanjutnya, yaitu melakukan pemeriksaan ketepatan peserta didik dalam cara mengisi daftar cek masalah. Dan yang kedelapan, mengumpulkan hasil pengisian daftar cek masalah. Langkah yang ketiga, prosedur yang ketiga yaitu pengolahan hasil, yaitu konselor melakukan pengolahan hasil daftar cek masalah dengan melakukan perhitungan secara kuantitatif menggunakan format tabulasi pengolahan dan rumus yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengolahan secara kuantitatif, konselor melakukan analisis kualitatif. Lalu yang pengolahan hasil yang ketiga yaitu pengolahan hasil daftar cek masalah harus dilakukan paling lambat 1 minggu setelah pengisian, mengingat permasalahan individu bersifat dinamis dan bisa mengalami perubahan. Selanjutnya ada langkah pengolahan dan analisis untuk mendapat gambaran peta masalah dan intensitas masalah peserta didik secara individual maupun kelompok. Guru pembimbing harus melakukan proses pengolahan dan analisis hasil pengisian DCM. Pengolahan dan analisis hasil dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Adapun pengolahannya sebagai berikut. Pengolahan dan analisis data kuantitatif. Yang A, konselor atau guru pembimbing melakukan analisis kuantitatif menggunakan format tabulasi yang disediakan. Yang B, konversikan masalah setiap bidang pada klasifikasi. Yang C, buat grafik batang masalah. Selanjutnya ada pengolahan dan analisis data kualitatif. Yang A, pada saat melakukan analisis data kualitatif, konselor harus menelaah setiap butir pernyataan yang dipilih peserta didik untuk setiap bidang masalah. Yang B, konselor mengelompokkan dan menuliskan setiap butir masalah yang dipilih peserta didik sesuai dengan 11 bidang masalah. Yang C, buat deskripsi masalah untuk setiap bidang dengan menarik kesimpulan umum dari seluruh butir masalah yang dipilih pada bidang tersebut. Berarti konselor menghasilkan kesimpulan untuk 11 bidang masalah. Yang D, konselor membuat deskripsi masalah keseluruhan yang dirasakan peserta didik dengan membuat analisis dinamika hubungan di antara bidang masalah yang dimiliki presentase paling dominan atau yang memiliki klasifikasi kurang atau kurang sekali. Yang keenam, analisis DCM. Setelah semua pekerjaan siswa dikumpulkan, tugas konselor selanjutnya adalah menganalisis pekerjaan itu. Analisis tersebut meliputi analisis individual dan analisis kelompok. Yang A, analisis individual, di mana terdapat langkah-langkah dalam menganalisis secara individual atau persiswa, ialah
1. Menjumlahkan butir yang menjadi masalah individu pada tiap-tiap topik masalah. Yang kedua, mencari presentase per topik masalah dengan cara mencari rasio antara jumlah butir yang menjadi masalah dengan jumlah butir topik masalah. Yang ketiga, mencari jenjang atau ranking masalah dengan cara mengurutkan topik masalah dari yang terbesar sampai yang terkecil. Yang keempat, mengkonversikan masalah ke dalam Stanton Scale dan predikat nilai A, B, C, D, dan E. Selanjutnya yang B, analisis kelompok. Langkah-langkah menganalisis DCM secara kelompok meliputi antara per butir dan analisis per topik masalah. 1. Analisis per butir masalah. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui butir masalah apa yang pada umumnya dihadapi oleh para siswa. Langkah-langkah analisisnya adalah yang A, menjumlahkan banyaknya siswa yang mempunyai butir masalah yang sama untuk tiap butir. Yang B, mencari presentase masalah dengan cara mencari rasio antara banyaknya siswa yang bermasalah untuk butir tertentu dengan jumlah siswa. Yang kedua, analisa per topik masalah. Yang A, harus diketahui jumlah siswa yang mengerjakan DCM. Yang B, harus diketahui jumlah butir yang menjadi masalah siswa atau dicek. Yang C, menghitung prosentase permasalahan topik. Penyampaian hasil. Hasil dari pengolahan instrumentasi perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan responden. Dalam penyampaian hasil instrumentasi ini tetap harus menjaga kerahasiaan, tidak boleh disampaikan atau diumumkan secara terbuka dan dijadikan pembicaraan umum. Yang ketujuh, peran dan fungsi konselor. Pada proses asesmen menggunakan DCM, konselor memiliki peranan dan fungsi sebagai yang A, perencana, yaitu mulai dari menetapkan tujuan pelaksanaan asesmen, menetapkan peserta didik sebagai asesmen, menyediakan angket DCM dan lembar jawaban sesuai jumlah peserta didik sasaran dan membuat satuan layanan asesmen DCM. Yang B, pelaksana, yaitu memberikan verbal setting, menjelaskan tujuan, manfaat dan kerahasiaan data, memandu peserta didik dalam cara mengerjakan sehingga dapat dipastikan seluruh peserta didik mengisinya dengan benar. Yang C, melakukan pengolahan data mulai dari membuat tabulasi, menghitung, meranking dan mengklasifikasi presentase, membuat grafik presentase, membuat deskripsi analisis kualitatif hasil DCM. Yang D, melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen dengan membuat program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik.